Islam sendiri itu sangat brutal kalau bicara sejarah politik kerajaan itu. Karena di dalam sistem kerajaan itu, yang bisa menghentikan kekuasaan itu adalah kematian. Atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat. Ramahlah terhadap orang asing, karena kamu juga dulu orang asing. Anda ingin mengatakan bahwa Israel tidak lagi bangsa yang terpilih? Orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang memang gemar berperang. Dan bilang tuh nggak ada di Alkitab kalau bilang Timur Tengah damai mau kiamat. Agama ini menjadi carut marut ketika terinfuse oleh kepentingan politik. Agama apapun. Konflik Iran-Israel semakin memanas, rudal diluncurkan, serangan demi serangan dilancarkan. Bagi banyak orang konflik ini menyentuh suatu yang lebih dalam. Sejarah panjang, identitas, dan tafsir keagamaan. Malam ini kita akan coba telaah dengan kepala dingin, bukan dari emosi, tapi dari akal sehat dan kebijaksanaan. Saya Abraham Silaban duduk bersama dengan dua tokoh. Yang pertama adalah Pak Islah Parawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Ya. Seorang cendekiawan Muslim. Sehat, Cak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Dan di sebelah kiri saya adalah seorang intelektual Kristen. Seorang pengajar, Profesor Binsar Papahan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Prof. Binsar, sehat? Sehat, brother. Luar biasa. Siap lah. Hari ini kita duduk bersama ya, dalam keadaan tersenyum di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Iya. Cak, di depan kita ini ada jam pasir. Bicara jam pasir ini bicara tentang waktu. Kalau kita balikkan seperti ini, ia mengingatkan kita betapa kemudian detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari matters. Iya. Hari ini Timur Tengah. Iya. Karena bukan hanya bicara soal casualties ataupun korban, tapi kita bicara soal imbas yang bukan hanya dirasakan oleh komunitas internasional, tapi juga dampaknya juga secara ekonomi bisa kita lihat depan mata kita sendiri. Ya. Cak, keadaannya semakin panas. Sampai kapan ini semua? Saya kira memang tidak akan berakhir sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun nggak akan Sampai berakhir? kapanpun. Pertanyaan besarnya kok bisa sampai kapanpun? Karena satu hal, memang Timur Tengah ini menjadi melting pot berbagai persoalan dari geopolitik dan geoekonomi. Satu, di sana tempat lahirnya agama-agama. Diversifikasi, konversi, dan berbagai jenis agama dan sekte-sekte rata-rata lahirnya di sana. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang konsep teologis dan ideologi, trajektori global itu memang ditentukan dari apa yang terjadi di sana. Yang pertama. Yang kedua, satu hal di negara modern pasca tahun 60-70, vibe-nya dunia global ini kan vibe-nya vibe demokrasi. Iya. Berbagai kaukus, berbagai kawasan, negara-negara yang tercipta di Timur Tengah itu hampir semuanya masih berbentuk monarki. Ya. Sehingga semua negara yang masih berbentuk kerajaan dalam suasana yang vibe-nya demokrasi itu, kemudian dia tersandra oleh peradaban manusia. Sehingga apa kemudian yang terjadi? Negara-negara Arab ini berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan sistem politik yang sudah primitif itu. Kemudian harus menjilat ke negara-negara besar yang kemudian kehidupan negaranya itu didikte oleh negara-negara besar. Dalam konteks ini Amerika. Dalam konteks ini Amerika, dan sebenarnya siapapun yang berkuasa di dunia ini, entah Amerika, pada zaman Inggris mereka juga tunduk kepada Inggris. Betul. Hari ini dia tunduk kepada Amerika. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan kekuasaan dan sistem politik yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan sejak lama oleh bangsa Arab. Itu yang kemudian membuat mereka itu tidak berkutik di hadapan negara-negara besar
Karena apa? Karena mereka juga takut dan sayang dengan kekuasaan yang harus dia pertahankan itu. Negara-negara di Arab ini kan sebenarnya dibentuk oleh kolonial, dibentuk oleh Inggris melalui perjanjian-perjanjian dengan Perancis yang kemudian dibagi-bagi negara-negara ini berdasarkan kabilah-kabilah pada masanya. Ya. Kemudian terbentuk Qatar, berbentuk Oman, berbentuk Uni Emirat Arab, ada Bahrain, dan seterusnya, negara perintil-perintil, padahal Arab ini adalah satu suku, satu bahasa. Oke. Dan bisa dibilang satu agama gitu. Tapi mereka terpecah belah itu karena perjanjian-perjanjian antar kolonial pada masanya. Ya. Nah ini kemudian yang membuat negara-negara Arab itu tersandra. Dan mereka itu kalau dalam bahasa filsafat tidak bisa sapere aude mereka. Tidak bisa menunjukkan jati dirinya. Bisa dibilang konflik-konflik yang di Timur Tengah ini terjadi, ini memang tidak akan ada batasnya. Apalagi ternyata sumber daya alam mereka itu, energi fosil yang disuplai ke seluruh dunia ini juga komoditi itu disediakan oleh Timur Tengah. Sehingga berbagai persoalan antara ekonomi dan politik ini kemudian menjadi melting pot di sana. Nah ini yang kemungkinan tidak akan pernah. Yang paling terakhir adalah adanya Israel juga di sana. Betul. Balik lagi, kita ketika menyebut Israel, konflik yang melibatkannya, sisi historis selalu tarik di dalamnya. Ya. Begitu. Kalau Anda bicara lewat pendekatan ekonomi dan politik, tapi kita tidak melupakan faktor historis lagi dan lagi. Ketika kita berbicara tentang faktor historis, maka kita kemudian berbicara tentang root dari ajaran agama-agama. Sehingga akhirnya apa? Agama-agama itu terseret ke dalam berbagai kecamuk dan bahkan menjadi epicentrum persoalan di dalam berbagai konflik ketika berbicara tentang Israel. Bagaimana kemudian orang-orang Palestina yang notabene mayoritas Islam, dia juga menyitir ayat-ayat kitab sucinya. Dan juga orang-orang Kristen yang mendukung Israel juga menyitir ayat-ayat di dalam kitab sucinya. Termasuk juga orang-orang Yahudi yang bergabung dalam Zionisme kemudian membawa-bawa nama Tuhan sebagai alat legalitas terhadap tanah yang didudukinya. Persoalan semakin rumit ketika pihak kolonial juga terlibat dalam entitas Israel ini. Politik adu domba. Ada politik adu domba, ada perjanjian-perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Sykes-Picot, ada perjanjian sepihak yang diutarakan oleh Arthur Balfour dan seterusnya. Dan sejarah-sejarah ini kemudian berusaha dipertahankan dan dihegemoni seolah-olah tanah ini either dia itu tanah yang dijanjikan, Promised Land, atau tanah ini memang milik kami yang sebenarnya diserobot oleh orang lain dan sekarang itu waktunya untuk strikes back. Ini yang kemudian menjadi runyam dalam konteks Israel. Tapi overall menurut saya memang persoalan-persoalan di Timur Tengah ini tidak berdiri di ruang hampa. Dia menjadi daya tarik, menjadi bandul politik. Kalau memang mereka damai, kadang-kadang konfliknya juga diciptakan. Karena itu bagian Setiap dari... kali mendekati satu perjanjian perdamaian, Pasti kita tahu perjanjian... selalu ada gejolak baru. Pasti. Kita menganggap dulu Abraham Accord itu adalah the final destination. Betul. Last resort dari semua negara-negara. Tapi kemudian konflik itu diciptakan lagi. Kalau bukan konflik antar negara, kadang-kadang diciptakan juga satu kelompok, satu enclave untuk menjadi teroris misalnya. Kalaupun tidak bisa diciptakan, kadang-kadang harus dipaksakan. Kalaupun memang dipaksakan kemudian tercipta stabilitas, kemudian harus dirusak dengan membuat konflik-konflik baru. Yang memang sengaja diciptakan untuk sebagai bargaining power antara Eropa dan Amerika, antara Rusia dengan Cina, Cina dengan Amerika dan seterusnya. Dan simpulnya itu ada di Timur Tengah. Oke, saya ke Prof. Binsar. Prof, betul tidak bahwa ini dalam tanda kutip konflik ideologis, konflik agamis? Ya, kalau kita lihat pasti ada pengaruh-pengaruh agama, sentimen seperti yang tadi Cak katakan. Cuma sebenarnya ini adalah konflik yang harus kita lihat dari perspektif global. Tadi kalau Cak Islah bicara soal masalah Timur Tengah, belakangan ini kami banyak diskusi tentang perubahan mazhab dunia soal politik. Kalau dulu orang bicara perdebatan statecraft, jadi statecraftnya itu apakah dia mau ideologi antara
komunisme atau sosialisme versus kapitalisme, agama atau sekuler. Nah sekarang menariknya, menurut prediksi juga dari Ray Dalio yang mengatakan tiap 500 tahun ada siklus perubahan kekuatan ekonomi. Dan menurut dia Amerika sekarang sedang turun, Tiongkok sedang naik. Nah untuk menolak ini, statecraft ini berubah menjadi namanya statecraft realism, atau dia bilang the survival of the fittest. Siapa yang paling kuat, Yang bertahan. the strong will do what survive. they can, and the weak will suffer what they must. Nah itu kutipan yang Pak Prabowo juga beberapa kali ambil ya dari seorang filosof Yunani. Nah ini masalahnya dengan ini, kita bisa lihat karena ketakutan Amerika akan turun pengaruh dan kekuatannya secara ekonomi, di mana bond mereka ya, economic bondnya juga sebenarnya ada di tangan Tiongkok sekarang. Ya. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil supremasi bahan bakar, energi. Itu tujuan mereka tahun lalu, energy supremacy. Dan ketika dia mengatakan itu, dia langsung cari minyak. Satu, Venezuela. Ya. Yang kedua, Iran. Nah ini masalah ini jadi berat karena di Venezuela tidak ada yang ribut soal agama. Betul. Nah begitu masuk ke Iran, ini jadi perang seolah-olah ada Berkepanjangan lah. Ada latar belakang keagamaan, dan juga memang mereka sudah lama konflik dan Israel ikut di sini. Nah ini masalah ini tentunya sangat kita sayangkan ya, karena saya tidak menyangka terus terang di tahun 2026 ini itu punya anak menghadapi perang. Iya. Ya. Di era kita bermedia sosial, hari ini segala sesuatunya terpotret sedemikian rupa dan sedemikian cepat tersebarnya. Dan harus menyaksikan Anak betapa kita kemudian lihat live, betul, live view of attack. eksibisi. Ada orang di hotel sedang tinggal di apartemennya, dia rekam drone-nya nabrak apartemennya. Itu kita nggak sangka sama sekali. Wah ini bisa jadi seperti ini sekarang. Nah ini muncul karena ada latar belakang ekonomi di balik ini. Pertanyaan yang besarnya sebenarnya, apakah agama, kalau kita bicara dari segi agama, apakah agama membolehkan orang untuk mencampuri urusan orang lain dengan argumen membebaskan orang? Atau apakah kita bisa memukul orang karena kita takut dia akan mukul kita? Di tengah prinsip statecraft realism ini, negara-negara kuat kemudian memutuskan kita kerjakan aja. Buktinya Venezuela kita culik, presidennya nggak ada yang marah. Nah sekarang dia kaget, kok banyak yang lawan. Karena seperti tadi Cak Isla bilang, ini agak beda. Epicentrumnya beda nih. Ini banyak negara lain terlibat, dan dia langsung menyerang mitra dari Amerika Serikat, atau yang dikatakan sekutunya yang tinggal seberang teluk, ya bom. Jadilah masalah ini. Nah ini kemudian diperkeruh juga menurut saya dengan pengaitan masalah agama. Cak Isla tadi sudah bilang, kalau kami di Kristen, Cak, ada yang namanya Raja Kores. Raja Kores ini kalau di sejarah disebut The Great Cyrus, Raja Persia. Ya. Raja Persia ini dulu yang membebaskan umat Israel dari jajahan Babilonia. Di tahun kira-kira 500 sebelum Masehi, dia yang memulangkan narasi-narasi seperti ini dibawa gitu loh. Padahal ini karena literatur klasik Iran disebut Persia. karena literatur Iran ya Persia gitu. Tapi ini hal-hal seperti ini semakin memperkeruh juga, karena sebenarnya ini murni, menurut saya murni ada alasan ekonomi di belakang, ada alasan keamanan, geopolitiknya ada, agamanya ditempel. Dan susahnya ya kita kalau udah punya isu agama, manis lah barang ini digoyang. Gitu. Atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat. Padahal seperti yang Cak Isla sampaikan sesungguhnya, dan itu menjadi logika sederhana. Tidak ada negara manapun yang mempromosikan kebiadaban, Ya, brutalitas dalam bentuk peperangan. Ya. Yang hari-hari ini korban terus berjatuhan. Bahkan kami di gereja, kita di gereja ya, PCUSA, Gereja Amerika Serikat, Dewan Gereja Dunia,
PGI, Gereja Katolik, Paus sendiri sudah bicara bahwa ini perang ini harus dihentikan karena dia akan banyak mengambil korban. Dan gereja pada dasarnya tidak berprinsip mendukung negara A atau negara B, tapi kita berprinsip mendukung para korban, orang-orang yang paling menderita ketika perang ini terjadi. Dan orang-orang ini Civilian ya. bayangkan kalau Teluk dikunci terus, minyak tidak bisa keluar, Dampak ekonomi yang terasa. di Indonesia bagaimana? Ya. Minyak kalau bensin naik, harganya cadangan minyak kita ada berapa? Kemarin Australia sudah ribut, dia cadangan minyaknya cuma 32 hari. Sahabatnya Cak Islam mengatakan 20 hari ya. Kita beli dari Amerika, kayaknya gampang banget gitu. Dia tidak memikirkan dampak domino efek yang akan terjadi. Kalau persoalan bahan bakar ini kan menjadi pemicu dari sebuah proses collateral damage yang luar biasa. Kalau persoalan-persoalan komunitas yang lain, mungkin kita masih bisa punya mitigasi-mitigasi gitu. Tapi kalau soal bahan bakar, don't play with fire gitu. Ini kan adalah persoalan-persoalan domestik yang sebenarnya lebih prioritas. Tapi ya saya tidak menyalahkan pihak presiden secara utuh ya bahwa dia menawarkan diri dan sebagainya. Tapi memang presiden harus kita ingatkan bahwa ada skala prioritas di dalam negeri yang harus lebih didahulukan. Anda menyebutkan bahwa ini akan berkepanjangan. Berkepanjangan ya. Kemudian kita lihat serangan semakin sporadis dilakukan bukan hanya di pangkalan-pangkalan militer di wilayah negara Timur Tengah. Exactly. Tapi mereka akan tetap menjadi perang regional. Skala prioritas hari ini kita melihat ancaman perang dunia ketiga di depan mata, di mana eskalasi perang yang terus membesar. Bahwasanya Indonesia bisa berperan misalnya di sana untuk menghentikan ketegangan atau paling tidak meredam, mendinginkan dan lain sebagainya. Anda melihat tidakkah kemudian itu akan bermultiplier efek dalam negeri, memastikan bahwa ekonomi akan semakin baik dan semakin terjaga dan ada ekses-ekses yang bisa diantisipasi. Bisa seperti itu, tapi yang menjadi korban dari penutupan Selat Hormuz kan sebenarnya bukan Indonesia saja. Yang lebih terpukul seharusnya Jepang, Taiwan, Filipina dan seterusnya yang memang mengandalkan suplai minyak dan pupuk dari Selat Hormuz. Artinya pekerjaan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Indonesia karena korbannya banyak. Artinya apa? Semakin kolektif upaya-upaya mitigasi perdamaian itu dilakukan, maka seharusnya akan semakin efektif gitu. Ketika Indonesia menawarkan diri menjadi juru damai dan Iran menolak, ini kan kemudian menjadi blunder internasional yang lain lagi. Indonesia menawarkan diri menjadi juru damai yang diutarakan oleh Pak Prabowo ini. Sementara ketika penyerangan terjadi, Pak Prabowo juga pemerintah kita tidak mengeluarkan sikap, dan ketika Ali Khamenei juga tertembak, sebuah negara berdaulat kemudian dibom dan pemimpinnya mati, tewas dalam pertempuran, dalam bom itu, tidak ada sikap untuk berbelasungkawa dan seterusnya. Padahal Official statement. Ya, official statement seharusnya. Memang akhirnya mengirim surat kemarin. Tapi menurut saya sudah terlambat. Andai kata perasaan belasungkawa dan sikap penyerangan itu dilakukan lebih dulu dan kemudian baru menawarkan diri untuk menjadi juru damai, akan lain lagi ceritanya. Kalau soal perang dunia ketiga dan sebagainya, ada beberapa pernyataan saya memang yang mengatakan ini jauh dari perang dunia ketiga. Jauh. Nah, tadi kan Anda menyebutkan bahwa ini akan berkepanjangan. Berkepanjangan ya. Kemudian kita lihat serangan semakin sporadis dilakukan bukan hanya di pangkalan-pangkalan militer di wilayah negara Timur Tengah. Exactly. Tapi mereka akan tetap menjadi perang regional. Hanya di seputaran itu. Tidak akan meluas kemana-mana. Regional tapi dampak global. Ketika Anda sebutkan tadi Selat Hormuz kemudian ini bermasalah, ya jalurnya akan bermasalah, akan terdampak secara global termasuk kepada kita juga. Ya pasti, setiap perang akan membuat dampak secara global, pasti. Jangankan perang, penculikan Nicolas Maduro pun bisa memberi dampak kepada global juga. Artinya, tapi tentu berbeda ketika setiap rudal yang ditembakkan di Timur Tengah disebutkan akan berpengaruh terhadap minyak yang ada di sana. Ya pasti. Tapi ada mitigasi lain kalau kita bicara soal geoekonomi.
kalau soal katastrofi dari casualty dari peperangan yang digambarkan sebagai perang dunia ketiga itu tidak akan sampai terjadi. Kenapa? Karena tidak ada negara besar lainnya yang akan terlibat di sana kecuali Amerika. Cina dan Rusia tidak mungkin dia directly involved di dalam perang itu karena Timur Tengah juga pasar besarnya mereka. Dia juga tidak mau meluluh lantakan pasarnya sendiri. Investasi Cina juga luar biasa di Arab Saudi dan di Qatar, di Bahrain juga. Dan itu kenapa saya merasa yakin bahwa ini tidak akan menjadi perang dunia ketiga seperti halnya perang dunia pertama dan kedua yang meluluh lantakan semua jejak-jejak kaki tentaranya. Ini enggak. Ini tidak seperti itu. Itu yang kalau kita dalam mindset kita tentang perang dunia ketiga yang kemudian melibatkan banyak negara. Ini kan sebenarnya adalah satu negara melawan banyak negara. Perang dunia ketiga yang kemudian menimbulkan collateral damage secara global itu adalah perang antar negara, kelompok negara dengan kelompok negara. Sama seperti Jerman yang seolah-olah tampil sendirian, tapi sebenarnya banyak kekuatan yang berada di belakang. Kan, karena kita bicara tadi ada Rusia, ada Cina yang sempat disinggung. Seperti apa sikapnya yang akan diambil mengingat perang yang semakin terbuka? Saya lebih khawatir karena Turki mulai disebut. Turki mulai saya dengar ada ancaman juga. Kemudian saya tidak tahu kebenaran tentang adanya rudal yang nyasar sampai ke Turki. Nah, kalau Turki terlibat, NATO ikut. Karena Turki anggota NATO. Siapa yang menyerang Turki? Kalau saya dengar garis kanan di Israel sudah mulai bilang Turki is the new Iran. Nah, itu juga kalimat-kalimat provokatif yang agak berbahaya. Ketika Spanyol mengatakan kami tidak mau ikut perang, Amerika langsung bilang kita boykot. Tapi Amerika juga kita harus pahami bahwa Oktober ini dia akan ada election midterm. DPR-nya bisa berganti. Dan kalau DPR berganti berarti Kongres berganti kekuatan. Nah, ini juga harus kita lihat sama seperti kemarin Mahkamah Supreme Court-nya Amerika Serikat membatalkan keputusan tarif. Nah, kita pergi ke sana karena tarif, tiba-tiba dia dibatalkan. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus diberi masukan komplit kepada Pak Prabowo. Karena beliau harus punya betul-betul overview yang baik sebelum beliau mengambil keputusan. Karena menurut saya Pak Prabowo ini niatnya baik sekali untuk rakyat Indonesia. Pasti. Dia mau memitigasi bagaimana caranya supaya perang tidak berkepanjangan. Karena saya tahu beliau pasti pikir, wah ini bisa gawat nih. Kalau minyak naik, semua naik, inflasi naik. Bagaimana dengan rakyat Indonesia? Saya siap untuk jadi juru damai. Niatnya baik sekali. Tapi dia juga harus tahu bahwa ketika dia masuk dalam Board of Peace, sehingga akhirnya dia juga jadi segan untuk mengeluarkan surat ucapan berbelasungkawa. Nah, padahal tujuannya adalah untuk mengejar tarif 19% turun. Tapi ternyata jadi 15% dibatalkan oleh Supreme Court, tiba-tiba Presiden Trump bilang saya naikkan lagi 10, sekarang jadi 15. Kan ini kita nggak tahu ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa statecraft realism ini berbahaya sekali untuk stabilitas dunia. Karena orang yang kuat akan merasa saya bisa kendalikan semuanya. Dan di sini menurut saya tugas kami inilah, terutama dari orang agama, untuk bilang bahwa tidak ada agama yang mengatakan kalau kamu kuat, kamu sikat aja semuanya. Dan ini yang membuat kami agak sedikit banyak berdebat dengan teman-teman teolog di Amerika, terutama yang mendukung misalnya Donald Trump untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena kami bilang justru di Alkitab dikatakan kalau kamu kuat ya to protect the weak, kamu harus lindungi mereka yang lemah. Kamu harus dengan sengaja berbagi dengan mereka, bukan kamu rule over them. Dan itu menurut saya jadi suatu yang agak kontradiktif sekarang. Mengampuni ya? Mengampuni. Ini jadi kontradiktif karena banyak pendukung Trump itu adalah konservatif Christian. Anda melihat bahwa ada indikasi kuat ke sana bahwa apa yang dilakukan Trump memboncengi nilai-nilai ideologis yang dimaksud untuk melakukan sebagai pembenaran yang terjadi hari ini. Ya, tapi itu juga agak lucu juga karena dia selalu bilang America first, saya tidak mau ikut campur urusan negara lain. Tiba-tiba ini dia ikut, ada minyak di belakang.
lagi-lagi kalau didomplengi dengan nilai agama, kedekatan yang dilihat antara orang Kristen dan Israel itu punya latar belakang historis betul, tetapi kita tidak bicara soal agama untuk membela Israel karena Israel state bukanlah biblical Israel. Itu jauh sekali berbeda. Israel state ya Israel state. Ada juga yang tidak beragama. Anda ingin mengatakan bahwa Israel tidak lagi bangsa yang terpilih? Bukan, saya mau mengatakan bahwa bangsa Israel yang sekarang, negara Israel yang sekarang bukanlah bangsa Israel yang dulu. Ya. Karena dari 12 waduh ceritanya panjang. Israelnya pecah dua, ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Israel Utara ibu kota Samaria, Israel Selatan Yerusalem. Kemudian pecah dibuang, lalu gabung lagi, lalu sempat pecah dijajah Roma, lalu kembali lagi. Jadi ini lalu bagaimana dengan tanah perjanjian? Ini kan satu hal juga yang kemudian menjadi pembenaran. Ya, hari ini kita bicara tanah dengan perjanjian. segala bapak-bapak dengan hari segala, ini duduk dan berbicara mengenai biblical histories ataupun sejarah peradaban dengan sosok Abraham. Abraham, bapaknya semua agama. Jadi dengan segala kerendahan hati, tanah yang dijanjikan kepada dengan segala kerendahan hati. Kalau kita bicara dengan dasar ini dari sisi Kristen dulu nih, Cak. Kalau kita bicara dari sisi Kristen, itu betul tanah yang dijanjikan betul. Tapi kita harus ingat bahwa mereka juga bukan datang dari tanah itu. Abram, sebelum jadi Abraham di dalam cerita Alkitab, dia adalah Abram. Dia datang dari tanah yang jauh. Betul. Lalu dia berjalan ke situ karena itu adalah tanah yang dijanjikan. Bersama Lot saudaranya. Bersama Lot saudaranya. Kemudian dia beranak pinak gitu. Tapi lalu ada Mesir dan lain sebagainya. Tapi dia juga pendatang. Makanya di dalam kisah-kisah Alkitab di Perjanjian Lama banyak sekali ayatnya mengatakan. Tapi kalau dibalikin lagi bahwa ia kan berangkat atas tapi selalu ada cerita pewahyuan dari Tuhan. Tapi selalu ada cerita ramahlah terhadap orang asing karena kamu juga dulu orang asing. Berbagilah terhadap orang asing karena kamu juga orang asing. Bahkan kalau orang panen tidak boleh ambil semua, tinggalkan karena akan ada yang ngambil di belakang. Yang susah ini kalau orang merasa dia sudah anak sini gitu. Akamsi, anak kampung sini. Anak kampung sini. Tapi itu juga jadi kebingungan. Misalnya, saya ambil lah dulu, saya orang Batak. Ya. Saya lahir di Medan. Orang tua saya dari Tapanuli, gitu ya. Saya lahir di Medan. Umur 6 udah pindah Jakarta. Saya putra daerah mana sih? Orang Betawi nggak terima saya. Orang Medan bilang, lo nggak pernah besar di sini. Orang Batak bilang, bahasa Batakmu juga jelek. Jadi tanah kelahirannya di mana? Banyak sekali orang-orang Israel yang bangsa, Israel Nation. Itu teman-teman kita dari Ethiopia yang keturunan Yahudi banyak sekarang tinggal di situ. Keturunan Tionghoa juga ada di situ yang mengaku bahwa dia adalah suku yang hilang karena Israel memanggil pulang. Bukankah kemudian ia disebut sebagai Bapa orang percaya karena ia percaya apa yang diwahyukan Tuhan kepadanya sebagai tanah perjanjian, ia berjalan ke arah sana sekalipun ia tidak melihat, tidak mengetahui kemana arah tujuannya. Itu saya setuju. Makanya dia pergi berjalan dan dia mendapatkan tanah itu. Tetapi ketika bangsa ini sudah sempat pergi keluar, lalu dia kembali lagi situ karena Inggris memberikannya. Kenapa dia tidak bisa menghargai orang yang sudah tinggal di situ juga? Kalau di Dewan Gereja Dunia kami selalu bicara tentang two nation itu. Jadi dua negara hidup berdampingan. Bisa hidup berdampingan. Kenapa harus yang satu harus hilang, yang satu harus ada gitu? Kenapa nggak bisa hidup sebagai anak-anak Abraham gitu? Jadi ini bukan masalah perang agama, ini betul-betul adalah konflik teritori. Kalau nanti ada argumen agamanya itu dibungkus saja. Sesungguhnya ekonomi dan minyak. Islam sendiri itu sangat brutal kalau bicara sejarah politik kerajaan itu. Karena di dalam sistem kerajaan itu, yang bisa menghentikan kekuasaan itu adalah kematian. Ini harus diutarakan gitu. Dan sepanjang sejarah Iran tidak pernah ditundukkan oleh penjajah. Iran dan Israel pernah sekawan, itu kan pernah terjadi sebetulnya. Cak Islah. Pada zaman Reza Pahlavi. Betul, pada zaman Reza Pahlavi. Ya. Jadi begini, pada Iran itu berkawan dengan Israel ketika masih monarki.
Betul. Sama seperti negara-negara Arab yang hari ini existing, itu Iya. kan monarki semua. Betul. Kenapa kok mereka monarki-monarki ini mau berkawan dengan Israel? Karena minta perlindungan ke Amerika. Dia tahu bahwa Israel dan Amerika ini Iya. patron and client system Oke. gitu. Jadi Dan kalau- semua berubah Pak ketika Ayatullah Khomeini. dan yang kemudian semuanya memimpin. berubah ketika terjadi revolusi Iran tahun 1979. Betul. Dan Iran ini menjadi unik sistem politiknya. Karena supreme leader itu dipilih berdasarkan sistem politik Islam konservatif pada masanya, sangat klasik, tapi presidennya dipilih secara demokratis. Jadi mereka ini adalah satu-satunya negara yang paling berhasil menerapkan, mengkombinasikan dua sistem dalam satu negara. Satu demokrasi, satu sistem politik Islam. Sama seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin dan Bani Abbasiyah. Jadi kalau sistem monarki ini memang umurnya sebentar. Karena apa? Potensi konfliknya lebih kuat. Di Islam sendiri itu sangat brutal kalau bicara sejarah politik kerajaan itu. Jadi ada kakak dibunuh adiknya, ada adik dibunuh oleh kakaknya, ada paman dibunuh oleh, bahkan ada orang tua dibunuh oleh anaknya. Karena di dalam sistem kerajaan itu, yang bisa menghentikan kekuasaan itu adalah kematian. Nah, kita bicara soal Iran. Antara Sunni dan Syiah ini juga menjadi problem sendiri. Kita tahu bahwa Sunni dan Syiah ini terbentuk perbedaan itu karena persoalan politik. Dan sayangnya di Islam tidak ada perjanjian damai di antara mereka. Makanya mereka kemudian bermusuhan sampai hari ini antara Sunni dan Syiah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang negara-negara kolonial pada masanya. Sentimen ini kemudian yang dirawat terus demi kepentingan-kepentingan politik, adu domba. Dan ditambah lagi, memang Iran ini bukan Arab. Ini adalah bangsa Arya. Yang memang sejak dulu adalah simbol dari peradaban dunia paling awal di sekitar kawasan itu. Dan di dalam Islam sendiri, ilmuwan-ilmuwan Islam yang hari ini diakuisisi sebagai ilmuwan Muslim pada masanya itu adalah orang Iran semua. Jadi banyak sekali berbagai ilmuwan dan orang-orang pintar di Iran yang kemudian diakuisisi oleh Islam secara keseluruhan yang kemudian dilupakan. Orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang memang gemar berperang. Tidak pernah mereka ini berhenti bertikai. Karena mereka hidup dari sumber-sumber mata air yang diperebutkan dari antar kabilah-kabilah dan klan-klan itu. Karena memang wilayah padang pasir yang tandus gitu. Ini harus diutarakan gitu. Dan sepanjang sejarah Iran tidak pernah ditundukkan oleh penjajah. Yang paling terakhir adalah kesalahan terbesar dari negara-negara barat adalah pasca revolusi dia diembargo. Nah, ini embargo sejak tahun 79 ini yang kemudian menjadi petaka bagi negara-negara barat. Ternyata Iran kemudian bisa memberdayakan dirinya meskipun di wilayah abu-abu, tapi kemudian dia mandiri. Dia bisa menciptakan drone yang luar biasa, dia menciptakan misail yang antar benua dengan kecepatan Mach 3, Mach 4 dan seterusnya. Drone-drone dan berbagai teknologi manufaktur yang dibuat made in Turki, made in China, made in Uzbekistan itu sebenarnya buatan Iran yang menggunakan negara ketiga supaya bisa dijual ke pasar karena ini negara sedang diembargo. Sentimen agama yang sedemikian brutalnya ini dan kemudian atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat, ini dilakukan oleh semua orang, termasuk oleh Israel terhadap orang-orang di Gaza, termasuk juga Hamas yang melakukan perlawanan dan kemudian melakukan kekejaman brutal juga di daerah pendudukan. Iran kemudian juga menyitir ayat-ayat agama. Amerika juga tentaranya kemarin bahwa sambut kedatangan Yesus karena ini adalah apokalipso. Karena ini adalah hari kiamat. Jubah-jubah agama ini kemudian dilekatkan kepada peperangan-peperangan dan pembunuhan-pembunuhan. Ini adalah satu dekadensi dalam peradaban manusia yang berbasis kemanusiaan. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk menjadi brutal, untuk menjadi pembunuh. Agama itu berbasis kemanusiaan, akhlak, damai, kasih, dan seterusnya. Makanya ketika saya setiap ketemu dengan Monique Rikers, dan dia selalu menyitir Alkitab, tolong jangan bawa kitab suci kamu ke dalam pertumpahan darah. Ini tidak ada bagusnya. Demikian juga ketika saya ketemu dengan orang Islam, Yahudi itu halal darahnya dan seterusnya.
Kalau kita mau berbicara manusia, maka kita seharusnya menyadari bahwa semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tidak ada peperangan-peperangan yang dilegalisasi oleh agama. Tidak ada pembunuhan yang dilegalisasi oleh kitab suci. Ini luar biasa menurut saya, saya bisa katakan ini hikmat ya, kebijaksanaan tentu saja terhadap suatu persoalan yang sedang kita bicarakan. Tapi lagi dan lagi, pembelahan opini itu terjadi. Dan kita lihat bagaimana komentar-komentar di lini masa ya. Bagaimana komentar-komentar netizen, warganet yang menyoraki peperangan, yang menyoraki serangan demi serangan dan sebagainya ya, yang pro terhadap kubu tertentu dan lain sebagainya. Mereka cenderung sudah masuk dalam arus opini, arus keyakinan sendiri. Ada yang mengatakan ini Prof, bahwa sampai kapanpun Timur Tengah itu tidak akan pernah berdamai. Karena kalau ia berdamai, disitulah kiamat tiba. Kiamat tiba. Nah, itu kan suatu adagium yang dilekatkan, jadi seolah-olah itu jadi nilai kebenaran. Bagaimana, Prof? Ya itu apa ya? Itu sebenarnya satu, saya harus bilang itu nggak ada di Alkitab. Kalau bilang Timur Tengah damai mau kiamat, Disitulah hari Tuhan tiba. Itu nggak ada. Nggak ada. Al-Quran apalagi. Bukan begitu bunyinya. Tetapi bahwa di dalam kitab Wahyu itu dijelaskan tentang inilah tanda-tanda Akhir zaman. dunia, itu kan akhir zaman. Ada yang pakai untuk membenarkan perang. Saya pada akhirnya merasa perang ini adalah untuk ekonomi dan keuntungan. Siapa yang diuntungkan, follow the money. Who gets richer? Jadi kalau disebut peralihan isu, ada juga narasi yang mengatakan bahwa ini adalah pengalihan isu Epstein. Epstein juga ada. Ya, itu lagi kencang di regional, di domestiknya Amerika. Domestik Amerika gitu. Jadi kita menghadapi sebuah negara adidaya yang tidak ada lawannya, yang punya prinsip statecraft realism, yang sekarang sedang mengatakan kalau gue begini lo mau apa? Dan lihat siapa yang ribut soal Venezuela? Nggak ada. Dia bom berapa negara dalam tahun lalu? Nggak ada yang ribut. Kalau kita bom Malaysia, pasti kita udah diembargo. Tapi dia sudah melakukan itu pada berapa negara? Tidak Dan ada yang dilalahnya kok partai Likud, Benjamin Netanyahu kok bisa ketemu Trump tuh. Udah ketemu tuh. Kayak paku dengan palunya itu. Jadi ketemu. Kalau dulu kan sebelum-sebelumnya kan tidak begitu gayung bersambut gitu ya. Nah, ketemu Trump, wah ini setel nih. Betul-betul setel. Jadi kayak bensin sama karburator. ada kecurigaan bisnis juga. Ya. Soal properti dan lain sebagainya. Jadi kita lihat ini follow the money. Masa sih kita ribut gara-gara? Jadi nggak murni ini mengenai ideologis. Nggak murni ini mengenai suatu, katakanlah kebencian. Suatu perang yang berulang kan ada casualties, ada korban. Yang kemudian ada rasa akar pahit. Ada keinginan untuk balas dendam ke depannya. Kalau kita lihat kan ini akar pahitnya ada, tapi karena disulut terbakar. Akar pahitnya ada karena ini relasi yang sudah lama menurut saya. Jadi dia tinggal mencari penyulut saja. Salah satu penyulutnya disebutkan bahwa selama ini Iran lah yang memperlengkapi persenjataan milisi-milisi serangan kepada Israel, Hamas, Houthi, Hizbullah dan sebagainya. Itu bisa dijadikan pembenaran nggak sih, Saislah? Sebenarnya yang membantu Gaza dan membantu mereka yang berjuang di West Bank itu sebenarnya bukan hanya Iran. Padahal yang membantu Hamas itu juga Qatar. Ketuanya Hamas itu ada di Doha. Tapi kenapa Qatar tidak diserang? Karena dia bagian dari alliance, bagian dari sekutu. Dan sebenarnya kalau buat saya tidak sesederhana persoalan itu. Iran itu diserang bukan karena dia membantu punya proksi Hezbollah dan juga Houthi. Bukan hanya karena dia membantu Hamas dan seterusnya, Al-Qassam dan seterusnya. Bukan hanya persoalan itu. Iran ini adalah kerikil dalam sepatu setiap pergerakan akselerasi politik Amerika di Timur Tengah. Bagaimanapun ada minyak di situ, ada tanah jarang juga di situ. Dan mereka tahu orang Iran ini adalah orang-orang pintar. Jadi dianggapnya ancaman? Menjadi ancaman, sangat ancaman. Kita bisa melihatnya dari begini. Bagaimana sentimen permusuhan antara Sunni dan Syiah itu selalu dimaintain oleh Amerika dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden.
ini menjadi petaka karena permusuhan antara Sunni dan Syiah ini kemudian menjadi doktrinal utama dari sarjana-sarjana dari negara Islam yang disekolahkan ke Saudi. Karena permusuhan antara Sunni dan Syiah ini begitu diglorifikasi oleh kolonial Inggris melalui ajaran-ajaran agama Islam yang lahir di Saudi. Kelompok-kelompok Wahabi inilah yang paling getol untuk mengharamkan dan mengkafirkan orang-orang Syiah di Iran ini. Tujuannya apa? Ya politik. Ini yang kemudian menjadi berbagai persoalan semakin kompleks dan atribusi agama dibawa-bawa. Karena kita tahu dalam agama apapun, ketika atribusi agama dibawa ke dalam satu kejahatan, kesannya sangat terhormat. Dan brutalitas berjenis apapun, ketika atribusi agama dilekatkan, maka semua orang akan memaklumi. Syahid. Ini yang kemudian menjadi alat utama, instrumen utama dari setiap perang, dari setiap kejahatan yang sebenarnya untuk tujuan politik, tapi kemudian atribusi agama yang dijejalkan di situ. Saya mungkin satu-satunya orang, atau mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa perang salib itu bukan perangnya orang Kristen dan orang Islam sebenarnya. Saya percaya betul bahwa itu bukan perang agama. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Dan itu terjadi di dunia modern juga. Bagaimana yang dilakukan Israel, bagaimana yang dilakukan Amerika, bagaimana yang dilakukan oleh Iran. Semua kerikil dalam sepatu persoalan di Timur Tengah itu selalu persoalan minyak. Karena memang di bawah buminya Timur Tengah itu adalah kandungan mineral fosil yang luar biasa yang menentukan hajat hidup orang banyak sampai masa depan. Cita-cita Israel yang luar biasa itu, yang Zionisme itu, yang kemudian hampir melegalkan semuanya. Dan sayangnya, ini mohon maaf ini Prof dan juga Bang Abraham dan juga pemirsa, sayangnya lagi banyak juga saudara-saudara kita orang Kristen di Indonesia yang masih terpengaruh juga dengan propagandanya Zionisme ini, kemudian didukung dan dihubung-hubungkan dengan Alkitab sebagai promised land. Sehingga apa? Seolah-olah mau berbuat apapun Israel itu adalah legitimate menurut Tuhan. Sah. Sampai genosida yang jelas-jelas dia membunuh anak kecil juga di Gaza, mengebom Iran. Justru sekolah anak-anak sekolah putri yang dihajar dan 165 siswa terbunuh di situ. Dan itu juga masih dibenarkan juga dengan ayat-ayat gitu. Orang Islam pun juga menggunakan ayat-ayat juga untuk melegitimasi berbagai pembunuhan itu. Halalkan darah agama orang lain karena persoalan-persoalan perbedaan ini kan karena produk-produk tafsir yang diselewengkan. Karena saya menganggap bahwa agama ini menjadi carut-marut ketika terinfuse oleh kepentingan politik. Agama apapun. Bahwa ada peran tokoh agama di sana sesungguhnya, ada pembelahan opini, ada keyakinan lain sebagainya atas persoalan ini. Ya, memang buat kita ya orang Kristen, tempat itu tempat real, tempat di mana kami mengimani dan percaya bahwa Tuhan Yesus turun, tempat di mana dia lahir dan Bethlehem. Dia berkarya di situ. Itu tempat historis, sehingga kedekatannya itu kemudian ditelusuri, itu tempat yang real, sama mungkin seperti teman-teman kita umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad memang betul-betul real dan ada di melayani di Mekah, ke Madinah dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang berbeda. Ya, wisata spiritual ya. Iya, itu seperti ziarah. Tetapi masalahnya adalah kita tidak boleh menyamakan Israel, biblical Israel, dengan Israel State. Itu clear. Kami di kampus selalu bicara soal ini tuh tidak sama. Nggak relevan dong berarti yang tertulis yang katanya nggak berubah selama-lamanya itu tertulis di dalam Alkitab. Yang tidak berubah kan firman Tuhan, bukan Israelnya. Nah, maksud saya bahwa Israel State dan Israel, biblical Israel State ini keturunan dari biblical Israel. Betul, keturunan. Dan kita percaya
seperti orang-orang Persia, pintar-pintar juga. Kita percaya orang-orang Yahudi banyak orang pintar. Kebetulan waktu Perang Dunia Kedua, banyak sekali orang-orang ini yang penguasa ekonomi, yang lari dari Jerman pindah ke Amerika Serikat, sekarang penguasa ekonomi di Amerika. Lalu mereka ini yang menguasai Wall Street, mereka ini menguasai Nasdaq, dan dia yang menyetir, menyetir segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah, sehingga mereka harus turut, dan mereka punya kepentingan ekonomi lagi-lagi di tanah mereka. Izinkan ya Cak, saya harus kulik ini Cak, supaya juga jelas dan crystal clear di sini ya Cak. Jadi menurut Prof. Binsar, yang seorang pendeta saya ketahui juga, ya, rektor sekolah tinggi filsafat teologi, siapa Israel bangsa pilihan Allah yang dimaksud hari ini? Kalau kita katakan siapa bangsa pilihan Allah, kalau secara iman kita percaya bahwa setiap orang yang mengaku percaya adalah menjadi bangsa pilihan sekarang. Kita adalah umat yang dipilih. Karena umat pilihan bukan lagi berdasarkan yang dulu, tapi berdasarkan iman. Makanya kita semua jadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi, apakah ketika keselamatan itu jadi menyebar ke banyak orang, membuat dia kehilangan haknya? Enggak juga. Kita percaya dia tetap menjadi keturunan dari orang-orang yang memang dipilih Allah sejak awalnya. Itulah Abraham dan keturunannya. Nah, apakah kemudian mereka jadi punya hak untuk mengambil tanah yang sudah mereka tinggalkan? Itu dua masalah yang berbeda. Jadi misalnya saya mengaku saya adalah putra sah dari orang di Samosir. Itu tanah bapak saya, opung saya. Sementara opung saya mungkin dulu jual tanah itu, atau dia sudah pergi pindah. Sekarang kami nggak punya tanah di Samosir. Dengan klaim yang sama, apakah saya boleh menggunakan kekerasan untuk mengusir orang yang sudah beratus tahun, beribu tahun ada di situ? Hanya karena saya bilang 1000 tahun sebelumnya saya ada di situ. Saya perhalus. Kalaulah boleh saya parafrasekan. Boleh. Anda ingin mengatakan sungguhnya bahwa kalaulah kita mengimani teladan Kristus, teladan Yesus, ini tidak akan terjadi. Bahkan kalau mereka mengimani apa yang betul-betul dituliskan di Torah, di Taurat, mereka tidak boleh berlaku kasar, membunuh orang, mengusir orang asing dari tanahnya. Itu Taurat ada. Tetapi ketika ini jadi masalah politis, terjadilah seleksi ayat. Kan saya bisa aja pilih ayat yang saya suka, nah yang lainnya nggak saya ikuti. Karena Alkitab itu begitu kaya, orang bisa saja pakai ayat macam-macam untuk membenarkan tindakannya. Jadi hati-hati dengan penggunaan ayat untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Ini begitu dalam ya, Cak. Karena dalam hal ini kita melihat bahwa yang punya saham dari ini semua, akibat pembelahan opini dan semua, lain bukan adalah tentu masyarakat kita dalamnya, tapi ada tokoh-tokoh juga di dalamnya. Ya, di Islam juga terjadi berbagai pengambilan keuntungan dari pembajakan jubah-jubah kesalehan. Banyak juga. Artinya penggunaan ayat-ayat itu juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu juga banyak terjadi. Bahkan munculnya hadis-hadis palsu hanya untuk konsumsi politik pada masanya, konsumsi kekuasaan dan keuntungan pada masanya, itu juga banyak terjadi. Makanya di Islam itu ada pembagian hadis, ada hadis palsu, hadis meragukan, dan hadis yang mutawatir, hadis asli gitu. Nah ini juga terjadi di Islam. Berbagai tafsir-tafsir yang diseleksi itu juga terjadi. Sehingga apa? Pada akhirnya banyak sekali tafsir-tafsir itu yang melahirkan tafsir-tafsir baru yang diukur dan diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan keuntungan buat dirinya. Termasuk juga melegalisasi tafsir kebencian, melegalisasi tafsir permusuhan. Orang bisa benci kepada orang Kristen itu kan karena tafsirnya yang diselewengkan. Orang benci kepada orang beragama lain, menghalalkan darah agama orang lain karena persoalan-persoalan perbedaan, ini kan karena produk-produk tafsir yang diselewengkan. Agama-agama ini kan pada akhirnya harus kita sadari gitu ya. Ini karena udah di ujung-ujung ya. Bahwa setiap agama kalau menurut pandangan saya itu tidak ada DNA politiknya. Karena saya menganggap bahwa agama ini menjadi carut-marut ketika terinfuse oleh kepentingan politik. Agama apapun.
Islam juga menjadi Islam yang brutal ketika politik menjadi injeksi di dalam kehidupannya, dalam tafsir-tafsirnya. Kristen juga demikian, Katolik juga demikian. Maka menurut saya memang agama ini kan sebenarnya tidak ada ajaran politiknya. DNA politiknya nggak ada. DNA-nya agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam itu adalah DNA-nya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang kedua adalah merahmati alam semesta. Dan kemudian berbasis kepada ilmu pengetahuan. Semua agama nih, bukan hanya Islam. Nah, ketika DNA dasar ini diselewengkan, akhirnya mereka berkelindan dengan politik, maka semua DNA agama ini akan tergusur oleh hegemoni kekuasaan. Luar biasa. Ini jam pasir sudah kosong ya, artinya waktu sudah habis. Saya berharap waktu jangan sampai habis sebelum dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebaik-baiknya. Dalam konteks ini negara. Terakhir Prof, apa yang negara mesti lakukan? Bagaimana negara kita semestinya bersikap? Sebagaimana yang termaktub dalam dasar negara kita Pancasilais, yang kita harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, itu tentu prioritas utama yang harus dijalankan. Tapi lepas dari itu, merespon ini semua, merespon dalam tanda kutip ya, ketidakpastian, kekacauan global yang mungkin saja terjadi. Iya, baik. Terima kasih. Ini kalau bersuara ke negara ya, menurut saya kami orang Kristen percaya bahwa berbahagialah setiap orang yang membawa damai. Sehingga Indonesia harusnya tidak ikut di dalam kekeruhan ini. Indonesia harusnya menjadi pihak yang bisa membawa damai. Membawa damai bukan harus pergi ke sana lalu menjadi juru damai. Membawa damai bisa dilakukan dengan berbagai hal, termasuk dengan menenangkan situasi di dalam negeri juga, sehingga kita tidak ikut-ikutan panas oleh narasi-narasi yang ada. Pembawa damai juga bisa dengan memberikan informasi-informasi yang sejuk, atau bahkan bisa melalui diplomasi yang ada di belakang layar yang kita tidak tahu. Dan saya yakin Pak Presiden dengan timnya punya cara yang baik, sehingga dalam hal seperti ini bukan panggung yang kita cari, tetapi justru tujuan akhir, di mana tidak ada lagi korban, tidak ada lagi perang. Bagaimana kita semua bisa bekerja sama. Ini 2026. Kita hampir masuk ke tahun 2030 di mana perubahan iklim global menurut PBB tidak bisa kita kembalikan lagi. 4 tahun lagi waktu kita, dan kita sudah lihat air hujan kemarin begitu deras ya, berapa daerah longsor, tanah sekarang muncul sinkhole di berbagai daerah di Indonesia. Kita harusnya sadar bahwa alam sedang tidak bersahabat dengan kita, karena alam sedang marah karena kita punya perilaku yang buas. Lah, alih-alih kita fokus kepada bagaimana kita bisa menjaga, kita malah sibuk dengan narasi perang di negara lain. Jadi teman-teman dari segala agama, ini adalah masalah kemanusiaan. Pemerintah Indonesia fokuslah kepada masalah kemanusiaan. Kita tidak ikut di dalam perang ini. Kita percaya bahwa setiap yang membawa damai, itulah yang dinanti-nantikan orang. Indonesia jadilah pembawa damai. Caislah. Kalau saya mungkin kembali ke pernyataan saya yang tadi ya, bahwa persoalan-persoalan di dalam negeri kita ini tidak jauh pelik, terutama kepada Bapak Presiden. Saya berharap situasi di negara kita ini kan, menurut pengamatan saya setidaknya, secara ekonomi kan tidak sedang baik-baik saja. Saya kira Pak Presiden sudah seharusnya untuk lebih memprioritaskan persoalan-persoalan dalam negeri. Selain bukan berarti kita harus menafikan persoalan luar negeri, karena bagaimanapun kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Jadi lebih membuat skala prioritas untuk persoalan-persoalan di dalam negeri, termasuk pemulihan pasca bencana. Karena begini, kalau kita berbicara politik, maka seharusnya Pak Prabowo juga lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri. Jangan sampai kemudian kita lebih memikirkan perang di negara lain, tapi terjadi perang di negara sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Luar biasa. Ini
sangat bernutrisi, opini yang sangat bergizi. Tentu penting untuk kita cermati, apalagi kita berkejaran dengan waktu. Di depan ini kita hadirkan jam pasir. Katanya Cak dan Prof, waktu tidak bisa diputar kembali. Saya coba putar, oh ternyata bisa. Tapi lepas dari itu, andai kata bahwa sesungguhnya kita memahami bahwa waktu adalah suatu yang berharga, tentu penting bagi kita mempertimbangkan itu dalam bereaksi. Penting bagi kita untuk menilai bagaimana negara meresponi. Saya mengutip guru bangsa yang saya sangat idolakan, mengatakan dalam setiap persoalan yang ada, dalam setiap tudingan yang ada, dalam setiap kisruh yang terjadi, dia selalu mengatakan, time will tell. Waktu yang akan membuktikan. Gus Dur. Saya Abraham Silaban. Terima kasih. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Bang.